Hai, penyakit DBD di Indonesia ternyata kasusnya masih banyak loh. Penyakit DBD adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus Dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Menurut data Kementerian Kesehatan, dari Januari hingga Juni 2021, total kasus DBD mencapai 16.320 kasus yang menyebabkan 147 kematian. Cepatnya penyebaran DBD dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti mobilitas dan kepadatan penduduk yang tinggi, perubahan cuaca, dan perilaku masyarakat. Wabah DBD di Indonesia merupakan hubungan simbiosis parasitisme antara virus Dengue, nyamuk, dan manusia. Virus diuntungkan karena dapat memperbanyak diri di dalam tubuh manusia, sedangkan nyamuk diuntungkan karena mendapat energi untuk bertelur. Di lain sisi, manusia dirugikan karena terkena penyakit DBD. Kemudian, nyamuk akan berubah peran menjadi pembawa virus dan menularkan ke manusia lain saat menghisap darah mereka. Nyamuk yang sudah menghisap darah manusia akan menetaskan telurnya ke dalam air bersih. Proses pematangan telur berlangsung selama 3-4 hari. Kemudian, telur akan menetas menjadi larva berlangsung selama 2 hari. Larva berubah menjadi pupa berlangsung selama 6-8 hari. Pupa akan berubah menjadi nyamuk dewasa berlangsung selama 2-4 hari. Siklus nyamuk Aedes aegypti dari telur hingga dewasa dapat berlangsung selama 10-14 hari. Adapun tempat-tempat yang sering digunakan sebagai perindukan nyamuk diantaranya adalah sampah, piringan pot bunga, dispenser, dan genangan air. Penyakit DBD dapat memunculkan gejala yang variatif. Beberapa orang yang terinfeksi menunjukkan gejala yang sangat ringan atau tidak bergejala. Ada pula yang memunculkan gejala lebih berat dan memerlukan perawatan intensif. Dalam kasus yang lebih parah, dapat menyebabkan kematian. Beberapa gejala DBD adalah demam tinggi, sakit kepala, sakit sendi, sakit otot, sakit tulang, sakit mata belakang, tidak nafsu makan, mual muntah, kelenjar getah bening bengkak, kerusakan pada pembuluh darah, pendarahan pada hidung dan gusi, dan timbul bintik merah. Hingga saat ini, tidak ada pengobatan atau vaksin khusus untuk penyakit ini, karena virus Dengue tidak dapat diobati dengan antibiotik. Tubuh penderita DBD harus mempunyai imunitas yang kuat agar dapat membunuh virus tersebut. Apabila setelah 3 hari gejala yang Anda rasakan tidak berkurang, jangan tunda lagi untuk memeriksakan diri ke pusat pelayanan kesehatan. Jangan sampai Anda menyesal karena terlambat menangani virus Dengue yang menginfeksi tubuh Anda atau orang terdekat Anda. Satu-satunya cara untuk menekan angka kejadian kasus DBD adalah melalui gerakan pemberantasan sarang nyamuk dengan menerapkan 3M+. Yang pertama, menguras wadah penampungan air bersih yang ada di rumah. Pastikan Anda menyikat dinding wadah penampungan air bersih karena nyamuk Aedes aegypti juga berkembang di sana. Kedua, menutup wadah penampungan air bersih untuk mencegah nyamuk bertelur.
Yang ketiga, mengubur barang bekas yang sudah tidak terpakai atau mendaur ulang barang-barang yang sudah tidak terpakai. Plusnya adalah memelihara ikan pemangsa jentik, menggunakan lotion anti nyamuk, memasang kawat kaca pada jendela dan ventilasi, gotong royong membersihkan lingkungan, periksa tempat-tempat penampungan air, meletakkan bekas pakaian ke dalam wadah tertutup, memberikan larvasida pada penampungan air yang susah dikuras, memperbaiki saluran talang air yang tidak lancar, menanam tanaman pengusir nyamuk, dan tidak menggantung pakaian yang kotor. Fogging adalah salah satu cara yang dapat digunakan untuk membunuh nyamuk Aedes aegypti. Namun, perlu digarisbawahi, fogging hanya dapat membunuh nyamuk dewasa pada hari pelaksanaan fogging. Telur dan larva nyamuk masih tetap ada dan akan berkembang biak menjadi nyamuk dewasa. Apabila dosis obat yang digunakan fogging tidak tepat, maka menyebabkan nyamuk menjadi semakin kuat dan resisten. Pelaksanaan fogging tidak akan efektif apabila kita tidak melakukan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk. Kegiatan pemberantasan sarang nyamuk dengan metode 3M+ diharapkan lebih efektif dengan adanya juru pemantau jentik atau Jumantik. Di masa pandemi COVID-19 ini, diharapkan masyarakat mampu melaksanakan pemeriksaan jentik mandiri dengan gerakan satu rumah satu Jumantik. Setiap orang bertanggung jawab atas rumahnya masing-masing. Pemeriksaan jentik dilakukan minimal 1 kali dalam 1 minggu. Hasil pemeriksaan jentik harus dilaporkan ke puskesmas supaya diketahui angka bebas jentik di wilayah tersebut. Senter adalah alat yang digunakan untuk memeriksa jentik. Genangan air yang ada dilihat menggunakan senter apakah ada jentik atau tidak. Tanda adanya jentik adalah apabila ada cahaya yang datang, jentik akan langsung bergerak. Kehadiran Jumantik berperan penting dalam menekan jentik yang akan berimbas pada turunnya kasus DBD di Indonesia. Saatnya Anda waspada.